Shalom ibu-ibu PWSer yang terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah secara online. Selalu penuh sukacita walau masih di rumah saja. Kita terus berdoa dan berharap agar COVID-19 ini semakin hari semakin menjadi endemi, sehingga kita dapat berkumpul kembali di ibadah persekutuan PWSer secara onsite atau tatap muka. Kami juga berterima kasih untuk Ibu Penatua Kiti Raharjito yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan kita mau katakan dalam pujian, "Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu." Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Yesus, sahabat,
kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan hari yang selalu baik bagi kami untuk dapat menikmati hubungan yang indah denganmu. Dan di kesempatan ibadah ini kiranya Roh-Mu yang menuntun kami dalam doa penyembahan dan pujian. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan akan setiap kebutuhan kami. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan akan segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh kami. Jehovah Nisi, Tuhan kekuatan dan panci bagi hidup kami. Serta Jehovah Makades, Tuhan yang menyucikan kami dan memberikan pengampunan atas setiap pelanggaran hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Kembali kita mau angkat satu pujian, Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan,
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ikuti bersama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Kety Raharjito. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Walaupun secara online, kita tetap bersuka cita dalam ibadah PW Ester Dwi Mingguan hari Sabtu 30 April 2022. Kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari buku yang ditulis oleh Ermin A. Mosooli dengan judul 20 Ide Khotbah untuk Kaum Perempuan. Tema yang akan saya bacakan adalah Jangan Jual Diri. Baiklah ibu-ibu terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mengucap syukur di mana kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan yang akan kami dengar dapat bekerja hanya sesuai kehendak Tuhan saja. Mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu PW Ester yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi, bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu PW Ester yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bermula dari kisah Abram dan keluarganya dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Pada saat itu negeri tempat orang-orang Kanaan mengalami kelaparan yang sangat besar. Kita baca dalam ayat 10. Sehingga Abram memutuskan untuk berangkat ke Mesir. Inilah pangkal masalahnya. Mari perhatikan beberapa hal yang dibuat oleh Abram dan Sarah.
Kemudian apa dampaknya bagi orang-orang sekitar mengenai langkah keliru yang mereka lakukan itu? Pertama, ketakutan yang berlebihan. Perhatikan ayat 11 sampai 13 perikop bacaan kita tadi. Menurut Abram, ancaman terbesar saat masuk di Mesir adalah ia akan dibunuh oleh orang Mesir. Apa penyebabnya? Menurut Abram karena istrinya, Sarah, sangat cantik. Memang benar bahwa raja memiliki kehendak bebas dan otoriter dalam segala hal, termasuk jika mengingini sesuatu. Dalam hal ini, perempuan sebagai istri atau selir. Raja bisa melakukan apa saja untuk memperolehnya. Rupanya inilah hal yang dikhawatirkan oleh Abram. Karena ketakutannya itu, maka ia meminta Sarah menyangkali statusnya sebagai istri Abram. Dan sudah pasti Abram melakukan hal yang sama, yakni menyangkali bahwa ia adalah suami dari Sarah. Ketakutan yang berlebihan membuat Abram melakukan cara yang keliru. Demi menyelamatkan nyawanya, ia tega membiarkan istrinya dinoda Fir'aun, atau bahasa kasarnya dijual kepada Fir'aun. Yang kedua, istri menjadi tameng. Ya, Sarah akhirnya menjadi tameng alias pelindung Abram. Dengan berpikir bahwa jika Sarah disukai Fir'aun dan Sarah dikenal sebagai adiknya, maka pastilah mereka akan disambut baik. Perhitungan Abram tidak salah, karena memang mereka disambut dengan sangat baik. Bahkan Abram memperoleh banyak harta benda dari Fir'aun. Kita lihat di ayat 16. Sekarang mari berpikir tentang apa yang dirasakan oleh Sarah. Walaupun Alkitab tidak menyebut penolakan Sarah pada ide gila ini, pastilah Sarah sangat terpukul. Tidak jelas dijelaskan pula mengapa Sarah bersedia melakoni kebohongan itu. Mungkin karena ia juga khawatir akan keselamatan Abram, atau karena mereka butuh makan, atau kedua-duanya. Yang jelas, Sarah melakoninya. Untuk diketahui bahwa tradisi budaya setempat, suami dianggap tuan oleh istrinya. Sehingga apa yang dikatakan suami pasti disetujui oleh istrinya. Hal ini pasti yang terjadi saat itu. Dalam rangka tunduk dan taat, Sarah rela mengerjakan permintaan Abram. Demi keselamatannya, istri menjadi tameng. Jika salah tafsir, orang akan berkata bahwa Sarah menjual dirinya. Padahal yang lebih tepat adalah Sarah korban dari tindakan kekeliruan Abram. Tujuan yang baik untuk menyelamatkan nyawanya dan keluarganya itu dicapai Abram dengan cara yang tidak benar, yakni mengorbankan istrinya. Yang ketiga, tadi yang pertama ketakutan yang berlebihan, yang kedua istri menjadi tameng, yang ketiga Fir'aun dan Mesir menjadi korban. Tindakan keliru Abram bukan saja menyeret istrinya menjadi korban dan akan dinodai oleh Fir'aun. Tetapi Fir'aun yang tidak tahu masalah ini akhirnya juga menjadi korban kebohongan Abram. Perhatikan ayat 18-20. Betapa Fir'aun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa hukuman Allah yang ia dan seisi istananya alami disebabkan karena mengambil istri Abram itu. Menurut pengakuan Fir'aun, ia tidak pernah tahu bahwa Sarah adalah istri Abram. Barangkali ada yang bertanya, mengapa Tuhan bukan menghukum Abram tetapi justru menghukum Fir'aun? Sulit menemukan jawabannya. Bisa jadi fokus kisah ini memang ditulis bukan kaitan dengan masalah moral, tetapi dalam kerangka refleksi umat Israel atas perjalanan mereka membentuk identitas sebuah bangsa. Abram dan Sarah harus tetap bersatu, karena dari merekalah akan lahir bangsa Israel. Makanya Tuhan murka atas kejadian yang bisa menyebabkan Abram dan Sarah terpisah. Ibu-ibu PW Esther yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah perjalanan hidup Sarah dalam perikop ini menjadi pelajaran khusus bagi siapapun yang percaya. Pertama, saat masa-masa sulit dan ada kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi, pikirkan baik-baik bahwa ada banyak cara. Ingatlah selalu
bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan kita hancur dalam persoalan tanpa memberikan jalan keluar. Yang kedua, berhati-hatilah dengan cara kita menjalani hidup. Bila kita terbiasa menempuh cara-cara instan dengan jalan pintas dan cenderung serakah, maka kita akan mudah terjebak pada tindakan menjual diri atau bersedia dijual oleh pihak lain. Di zaman sekarang, budaya konsumerisme yang semakin membuai kehidupan generasi muda, mari kita jaga anak-anak perempuan kita. Jangan sampai mereka masuk dalam gaya hidup demikian yang mudah menyeret mereka menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup konsumtif. Mari ajarkan mereka untuk terbiasa berusaha keras dalam mencapai tujuan. Dan jangan biasakan menempuh jalan pintas. Ketiga, ingatlah selalu bahwa Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki itu setara. Di masa kini, kita sedang berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang adil dalam hubungan antar manusia, khususnya dalam hubungan perempuan dan laki-laki. Mari kita bangun harga diri di hadapan kaum laki-laki. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah mitra hidup yang setara, senilai sehingga patut dihargai dan diperlakukan sebagaimana layaknya. Penting untuk direnungkan bahwa tindakan gegabah bukan saja merugikan diri, tetapi juga merugikan orang lain. Kita diajak dan diingatkan bahwa tujuan yang baik tidak berarti menghalalkan segala cara. Jangan demi menyelamatkan diri sendiri, orang lain dengan sengaja dikorbankan. Dan mereka yang tidak mengerti situasi ini justru yang menjadi korban. Soli Deo Gloria. Amin. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kemudian akan dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa Bapa kami. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Memenuhi keperluanku,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan sore hari ini dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ya Bapa, biarlah firman yang telah kami dengarkan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawakan doa-doa syafaat kita. Apa yang menjadi beban kita masing-masing, kita bawakan dalam doa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu yang suci kudus. Kami datang bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberkati setiap upaya dan usaha kerja kami pada hari-hari yang sudah kami lewati. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami teringat juga bagi ibu-ibu yang belum dapat bergabung dalam ibadah sore hari ini. Bagi yang sakit, mereka yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan tolong mereka. Karena Engkaulah dokter dari segala dokter yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Berkati upaya pengobatan dan obat-obat yang mereka minum. Ya Tuhan, tolonglah kami agar dapat bersikap jujur terhadap Engkau. Dan tolonglah kami agar kami tetap setia terhadap iman. Supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu dengan sungguh-sungguh. Juga melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berilah kami kemampuan untuk tidak melakukan kebohongan, agar tak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Jauhkanlah pula kami dari sikap gegabah dan suka mengambil jalan pintas. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Berikan kepada mereka pengetahuan dan hikmat, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta meraih cita-cita mereka. Tuhan Yesus, berikan mereka ketekunan dan kerajinan dalam belajar menempuh ilmu. Jaga mereka dari pergaulan, agar mereka selalu berhati-hati dan tidak silau terhadap kehidupan yang konsumtif. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai pelosok desa. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada para pemimpin pemerintah kami. Tuhan tolong pemimpin kami dengan penuh kasih dan rasa tanggung jawab. Jauhkan mereka dari sifat serakah dan ingin menang sendiri. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang adil dan pemimpin yang patut untuk diteladani. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, inilah yang menjadi doa syafaat kami di sore hari ini. Sungguh masih banyak yang kami minta kepadamu. Namun karena keterbatasan kami tidak dapat menguraikan satu persatu. Namun kami percaya sebelum kami mengucapkannya, Tuhan sendiri sudah mengetahui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di penghujung ibadah kita kali ini, kita akan kembali mengangkat satu pujian, karena Yesus tetap setia. Tuhan Yesus memberkati.
saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi pun tak ada. Oh, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Ibu-ibu PW Esther yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah sampai di penghujung ibadah sore hari ini. Marilah kita terima berkat yang dari Tuhan. Tinggallah di rumah masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji